Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Praditya Pratama Arif dengan stambuk 196602047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Pada latihan 15.1, PT FIR memiliki obligasi konversi yang beredar sebanyak 2.000 lembar dengan nilai 1.000 per lembar. Setiap obligasi dapat dikonversikan menjadi 50 lembar saham biasa dengan nilai per sebesar 10 obligasi. Tersebut dikonversikan pada tanggal 31 Desember 2015. Nilai buku dari utang obligasi adalah 1.950.000 dan terdapat ekuitas konversi sebesar 20.000. Buatlah pencatatan jurnal untuk konversi tersebut. Jurnal pencatatan kas pada debit 2 juta, utang obligasi 1.950.000 pada kredit, dan agio saham ekuitas konversi pada kredit 50.000. Pada tanggal 31 Desember, utang obligasi di debit sebesar 1.950.000, agio saham ekuitas konversi di debit sebesar 50.000, modal saham di kredit sebesar 1 juta, agio saham di kredit sebesar 1 juta. Pada latihan 15.2, pada tanggal 1 Januari 2015, PT WRDH memiliki 1 juta lembar saham biasa yang beredar. Pada tanggal 1 Maret 2015, perusahaan mengeluarkan 150.000 lembar saham baru untuk mendapatkan tambahan modal. Pada tanggal 1 Juli 2015, perusahaan mendeklarasikan pemecahan saham 2:1. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015, perusahaan membeli sahamnya sendiri dari pasar sebesar 600.000 lembar saham. Hitunglah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan digunakan dalam menghitung laba per saham tahun 2015. Rata-rata tertimbang saham. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal 1 juta, 1 Maret menerbitkan 150.000, 1 Juli pemecahan saham 2:1 sebesar 1.150.000, 1 Oktober membeli kembali sebesar 600.000. Jadi posisi akhir ialah Rp1.700.000. Pada soal 15.2, pada tanggal 1 Januari 2015, PT RRW memiliki 1 juta lembar saham biasa yang beredar. Pada tanggal 1 Maret, perusahaan mengeluarkan 150.000 lembar saham baru untuk mendapatkan tambahan modal. Pada 1 Juli, perusahaan mendeklarasikan dan mengeluarkan pemecahan saham 2:1. Pada tanggal 1 Oktober, perusahaan membeli 600.000 sahamnya sendiri yang berecar dari pasar modal dan kemudian memberhentikannya. Pada tahun 2015, jumlah rata-rata tertimbang 1 Januari sampai dengan 1 Maret. Jumlah saham beredar sebesar 1 juta, perjanjian kembali sebesar 2, faktor pembobot sebesar 2:12. Jumlah tersebut ia sejumlah Rp333.333. Pada 1 Maret sampai dengan 1 Juli, jumlah saham beredar sebesar Rp1.150.000, perjanjian kembali sebesar 2, faktor pembobot 4/12. Jumlah tersebut ialah Rp766.666. Pada 1 Juli sampai dengan 1 Oktober, jumlah saham beredar ialah 2.300.000, perjanjian kembali tidak ada, faktor pembobot 3/12, jumlahnya ialah Rp575.000, sehingga total keseluruhan ialah Rp1.674.999. Soal 15.5, asumsikan data berikut memiliki PT MSF. Asumsikan data berikut milik PT MSF diminta. 1. Hitunglah LPS dasar untuk tahun 2015. 2. Hitunglah LPS dilusian untuk tahun 2015. Perubahan jumlah saham. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal sebesar 700.000. Pada tanggal 1 Maret, pembelian saham treasure berkurang sebesar 60.000. Totalnya ialah Rp640.000. Pada tanggal 1 Juni, pemecahan saham 2:1 sebesar Rp640.000. Pada tanggal 1 November, pengeluaran saham sebesar Rp120.000. Jadi total keseluruhan ialah Rp1.400.000. Perhitungan rata-rata tertimbang.
Pada 1 Januari sampai dengan 1 Maret, jumlah saham beredar sebesar Rp700.000, perjanjian kembali 2, faktor pembobot 2/12, jumlah rata-rata tertimbang saham Rp233.333.333 Pada 1 Maret sampai dengan 1 Juni, jumlah saham beredar sebesar Rp640.000, perjanjian kembali 2, faktor pembobot 3/12, jumlah rata-rata tertimbang saham sebesar Rp320.000. Pada tanggal 1 Juni sampai dengan 1 November, jumlah saham beredar Rp1.280.000, perjanjian kembali tidak ada, faktor pembobot 5/12, jumlah rata-rata tertimbang saham Rp533.333.333. Pada tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember, jumlah saham beredar sebesar 1.400.000, rata-rata perjanjian kembali tidak ada, faktor pembobot ialah 2/12, jumlah rata-rata tertimbang saham sebesar Rp233.333.333. Totalnya ialah Rp1.399.999.999. Perhitungan LPS dasar, laba bersih sebesar 2.100.000, dividen saham preferred dikurang sebesar 1 juta, laba bersih residual Rp1.100.000. LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham sama dengan 1.100.000 bagi 1.320.000 sama dengan 0,833. B. Perhitungan dasar dilusian sama dengan lembar saham opsi dibagi konversi saham biasa sama dengan 60.000 dibagi 1 juta sama dengan 0,06% sama dengan 6%. LPS dilusian sama dengan LPS diujian plus dilutif sama dengan 0,83 plus 6% sama dengan 6,83%. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.